Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita, namun di kesempatan ini yang akan kita lanjutkan adalah melanjutkan latihan yang ada di pelajaran yang ketiga di Ad-Darsu As-Salisu. Namun sebelumnya kita ingin mengingatkan bahwasanya di pelajaran yang ketiga ini ya, Ana membagi pelajaran yang ketiga ini menjadi 3 bagian, ya, seperti yang nampak ya bagi semua. Di awal pelajaran yang ketiga ini Ana membaginya menjadi bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama, ya, baitun al-baitu. Di sini pelajarannya tentang penggunaan alif lam al-qamariyah, baitun al-baitu. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya, di halaman 16. Penggunaan alif lam asy-syamsiyah, najmun an-najmu. Ini Ana bagi menjadi bagian yang kedua. Ya, dan ini juga ada latihannya, ya, yang akan kita sebutkan. Nanti akan ada bagian yang ketiga untuk Ad-Darsus Salis. Ya, ini dia. Halaman 19. Ini pelajaran di Ad-Darsus Salis bagian yang ketiga. Nah, di sini akan dikumpulkan, ya, apa yang dipelajari di pelajaran pertama dan kedua. Di bagian pertama dan kedua, ya, disebutkan al-huruful qamariyah dan al-hurufu asy-syamsiyah. Ini akan kita sebutkan di pelajaran yang selanjutnya. Namun di kesempatan ini yang akan kita berikan sebagai tugas adalah untuk bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Ya, untuk bagian yang kedua, tugas untuk ini. Bagian yang kedua. Perhatikan halaman 17. Ini dia tugas untuk bagian kedua di pelajaran yang ketiga. Iqra, baca, waktub, dan tulis. Ma'a, disertai, dhabati, menandai, menandai. Awakhiril kalimat, bagian akhir kata-kata ataukah setiap kosakata. 6. Contoh al-babu, ya, tuliskan al-babu kemudian berikan harokat, ya, begitu seterusnya. At-tajiru, an-nanyabu, dan semuanya berikan harokat khusus untuk bagian yang terakhir. Ini untuk mengasah kemampuan kita, menguatkan ingatan kita bahwasanya alif lam jika masuk di sebuah isim maka bagian akhirnya tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Itu yang pertama. Kemudian lanjut ke latihan yang kedua, imla al-faraghah. Isilah al-faraghah, bagian yang kosong. Ini dia. Fima yali, pada soal berikut, biwad'i, dengan wad'i, meletakkan kalimatin munasibah, kata yang sesuai. Jadi sini, ya, antum pikirkan kira-kira apa kata yang cocok di sini. Apa kata yang tepat? Titik-titik ghaniyun. Ya, titik-titik ghaniyun. Titik-titik hulwun. Ya, silakan antum datangkan sebuah kata
Ya. Dan ingat pelajaran sebelumnya yang pernah kita jelaskan, ya, sama seperti yang ada di bacaan di atas ini. Perhatikan sebelum tamarin, seperti al-waladu faqirun, anak kecil itu fakir. Seperti ini contohnya. Ya, antum cari sebuah kata yang ya, bisa mengisi bagian yang kosong ini dengan memperhatikan pelajaran yang lalu yang kita sampaikan, bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab jika diawali dengan isim maka dia akan terbagi menjadi dua, ya, bagian yang diterangkan dan bagian keterangan. Nah, di sini di soal yang di latihan yang kedua yang dihilangkan adalah bagian yang diterangkan. Bagian keterangan ya ada. Di antum cari yang diterangkan apa. Ya, ini dia. Cari bagian yang diterangkan. Perhatikan bagian yang diterangkan, ya, ini ciri-cirinya. Dia adalah sesuatu yang ma'rifah, seperti at-tufahu ladzizun, sesuatu yang ma'rifah, ada alif dan lam. Jadi antum datangkan di sini yang ma'rifah atau yang memiliki alif dan lam. Ya, alif dan lam. Ya, silakan kerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian lanjut latihan yang ketiga di bagian yang kedua ini. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba. Ikhtar kalimah, pilihlah kalimatan sebuah kata minal qa'imati ba, yang ada pada tabel ba. Ini dia. Tunasibul kalimah allati fil qa'imati alif atau fil qa'imati hamzah, yang sesuai tunasibu al kalimata, ya, sesuai dengan kata yang di tabel alif atau tabel hamzah. Nah, antum pilih kata yang ada di tabel ba, ini dia, yang sesuai dengan kata di tabel ini. Misalkan ya kata at-talib, mana yang pas, cari di bagian ini. Nah, cari yang sesuai. Ini masih mengingatkan kita akan pelajaran yang menjelaskan bahwasanya isim itu kalimat dalam bahasa Arab jika diawali dengan isim maka terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama diterangkan, bagian yang kedua ya keterangan. Dan ini ya contohnya yang diterangkan memiliki alif dan lam artinya ma'rifah. Keterangannya tidak memiliki alif dan lam. Ya, ini silakan dikerjakan, menjolokkan. Ya, silakan dikerjakan, kemudian seperti biasa di foto tugasnya dan dibacakan disertai dengan terjemahan. Kemudian al-kalimatul jadidah, insyaallah ini sudah dipahami. Hulwun artinya manis, maridun artinya sakit, ad-dukan artinya toko atau kios, ghaniyun artinya kaya, tawilun artinya tinggi, fakirun artinya fakir miskin, qasirun artinya pendek, tufahu artinya apel. Nah, silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Ya, semoga memberikan ya faedah kepada kita dari tugas-tugas yang kita kerjakan, semakin menguatkan ya pemahaman kita dan menguatkan ingatan kita akan pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati, yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.